kalau terkait dengan peristiwa hukum adanya orang yang hilang nyawanya meninggal dunia itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan hilangnya nyawa itu wajar dalam arti sudah kudratullah, tapi juga mungkin tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, kemungkinan dua hal. Yang pertama memang sengaja orang dia sendiri yang ingin menghilangkan nyawanya, suicide atau bunuh diri, tapi mungkin juga hilangnya itu karena dihilangkan atau adanya perbuatan orang lain terhadap si korban. Nah, untuk kasus ini, saya di beberapa media juga sudah pernah menyampaikan, saya dari kacamata kriminologi ini menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dari kematiannya itu sehingga naluri kriminolog saya berpandangan ini ada sesuatu yang belum terungkap nih. Bahwa kematiannya itu bukan karena kematian wajar, tapi juga ada kematian-kematian yang nampaknya disengaja. Dan disengaja ini saya melihat dari ciri-ciri tanda-tanda awal yang dikemukakan oleh para penyidik ya dalam hal ini penegak hukum itu nampaknya ini sudah masuk ke ranah kriminal nampaknya. Jadi ada dugaan menurut saya ada dugaan kuat bahwa dengan melihat tanda-tanda awal bahwa ini bukan karena matinya dia sendiri yang menghilangkan nyawanya atau bunuh diri, tapi ada dugaan saya memiliki dugaan ini pasti ada sesuatu skenario atau ada orang lain pihak lain yang melakukan itu. Itu sih menurut pandangan kacamata saya. Oke, artinya kalau dari sisi kematiannya ada unsur pembunuhan, dugaannya seperti itu ya, Betul, Prof. Nandang ya. Ini betul. kan Jadi yang ada kemudian paling menjadi tanda tanya mengenai lakban yang kemudian menutup seluruh ah, wajah korban. Apakah kalau dari sisi kriminologi penyidikan ini yang bisa dilakukan oleh kepolisian terkait lakban yang melilit, lalu kondisi lakbannya yang juga terlihat cukup rapih, begitu Prof. betul. Meskipun hanya ada sidik dari jari korban ini sendiri. Bagaimana kalau mengenai hal itu, Prof? Itu salah satu indikator kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ini kematiannya bukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri umumnya lazimnya yang selama ini terjadi bunuh diri itu kalau tidak gantung diri, minum racun, potong urat nadi atau berjebur apa ke kali dan lain-lain lah biasanya atau jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Itu lazimnya. Ya, nah kalau ini nampaknya ada berbagai keganjilan. Ketika seseorang ingin menghabisi nyawanya, kemudian dalam kasus ini adalah melakban dirinya sendiri. Ini saya kebayang bagaimana caranya diri sendiri melakban muka, wajah, hidung, dan lain-lain. Ketika awal saja, kalau misalnya awal saja menutup hidungnya atau menutup mulutnya, itu kan sudah tidak akan bisa konsentrasi untuk mengelakban dirinya sendiri. Gitu kan ya, apalagi ini nampaknya hasil temuan awal bahwa ini rapi katanya ya, melakban ininya rapi dan kalau misalnya diri sendiri kan kalaupun memaksakan sendiri kan pastilah tidak akan serapi bagaimana dalam kondisi tenang orang melakban. Itu juga salah satu indikator kenapa saya katakan tadi ini pasti ada dugaan bahwa ada orang lain yang melakukan itu. Walaupun kata penemuan awal di lakban itu hanya ada sidik jari si korban katanya begitu kan ya. Itu kan memang itu perlu ada identifikasi yang lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian karena saya yakin kepolisian kita itu kan sudah memiliki teknologi canggih dan saya yakin tidak akan lama juga ini akan terungkap apa sebetulnya penyebab kematian yang sesungguhnya. Begitu, Pak. Prof. Nandang banyak yang kemudian menarasikan ada simbol tertentu atau ada hal yang sedianya ingin ditunjukkan dengan lakban yang rapi yang kemudian menutupi wajah korban. Apalagi sosok ini adalah seorang diplomat muda, cukup Hmm. kritis juga. Bagaimana analisa Prof. Nandang? Ya, mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku ini, misalnya jangan macam-macam lah, jangan banyak cuap, banyak informasi, mungkin juga begitu seperti itu. Tapi dengan adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu sudah satu indikasi, sudah satu tanda atau suatu sinyal bahwa ini orang memberikan pesan sesuatu agar
jangan coba-cobalah gitu kan ya. Atau juga mungkin karena sesungguhnya pelaku di antara tanda kutip pelaku ini justru khawatir ya ada kekhawatiran kalau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin diketahui oleh si korban akan terpublish, terindikasi, diketahui oleh orang lain. Mungkin juga seperti itu, tapi itu baru baru kita spekulasi dari kemungkinan-kemungkinan karena yang masalahnya yang meninggalnya kan bukan orang biasa. Orang biasa dalam arti dia adalah seorang diplomat muda yang juga berdasarkan trackingnya dia itu banyak menangani atau menyampaikan atau menemukan atau menghandle atau ditugaskan untuk pekerjaan yang mungkin resistensinya sensitif barangkali seperti itu ya. Jadi ya tidak salah juga kalau misalkan ada orang atau masyarakat yang punya pandangan-pandangan seperti itu. Walaupun tentunya keabsahannya, kesahihannya menunggu para penyidik untuk menyampaikan hasil lab krim yang sahih tadi begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari posisi korban sendiri, ini kan tertutup Ya. selimut dengan rapi, begitu ya, Prof. Nandang ya. Apakah Ya. kalau dari sisi kriminologi atau bagian penyelidikan kepolisian, bagaimana lakban ini pertama kali dililitkan, entah itu dari atas, dari bawah, ke kanan atau ke kiri, ini juga bisa menjadi salah satu objek penyelidikan? Itu bisa petunjuk sebetulnya. Itu bisa petunjuk ya. Kalau, nah misalkan dari mana mulainya sebetulnya sejak awal, nah ini mengetahui apakah memang penyidik sudah sejak awal juga ketika membuka itu sudah diidentifikasi di video atau direkam dan lain-lain misalkan gitu ya, termasuk juga bagaimana kondisi di kasur, kondisi selimut dan lain-lain. Kita bisa kebayangkan orang yang sudah tertutup gitu kan ya, sudah tertutup, sudah ini terus tidur terlentang dengan rapih menyelimuti diri, coba nalar normal gitu ya, walaupun nggak tahu ini nalar normal nampaknya tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu betul juga nanti bisa diungkapkan atau bisa terungkap dari petunjuk-petunjuk tentang kondisi lakban itu sendiri, termasuk juga bagaimana situasi di dalam sana, di dalam kamar itu. Karena di dalam kamar itu sesungguhnya juga bisa menunjukkan kapan situasi dan pada saat sebelum terjadinya kematian itu. Termasuk juga nanti akan terungkap sebetulnya berapa jam kematian setelah ditemukan gitu ya. Jadi pos kematiannya berapa lama, kemudian apa sebetulnya penyebab utamanya, apakah memang karena kehabisan napas atau bagaimana gitu kan ya, termasuk tadi kira-kira apa lagi yang bisa ditemukan petunjuk-petunjuk. Saya yakin Dokpol lab krim di sana sudah mengidentifikasi, sudah menemukan, tinggal bagaimana itu mengurai dan memecahkan beserta mengungkapkan hal yang sesungguhnya. Begitu. Oke, mengenai unsur kemudian tidak ada kekerasan, lalu posisi kamar yang terkunci dari dalam, ini bagaimana kemudian kepolisian bisa melakukan penyelidikan lanjutannya, Prof? Nah, itu tadi katanya informasinya kan itu sebetulnya kan ruangan atau tempat kos itu kan privasi ya, punya kunci khusus. Nggak tahu apa kunci khusus itu kunci akses masuk ke ruangan, ke wilayah rumahnya atau termasuk kamar-kamar. Nah, gitu kan ya. Kalau ke kamar-kamar nambahnya sih kalau ada kunci khusus ini kok bisa dengan mudah. Kalau saya lihat kemarin lihat di video siaran ulang dari beberapa TV ya, wah dicongkel dengan sangat mudah, tidak terlalu sulit. Saya lihat di jendelanya, kemudian di bahasa Bandungnya dikodok gitu kan ya, pintunya kemudian seolah-olah hanya buka slot saja gitu kan ya, sehingga terbukalah pintu itu. Loh, kok nampaknya semudah itu kan gitu kan ya? Apakah betul seperti itu? Dan betul juga apa yang dikatakan oleh para ahli, terutama para mantan kepolisian. Seharusnya penjaga itu jangan langsung sendiri membuka gitu ya, atau mencari identifikasi tentang keadaan si korban atau dugaan. Harusnya dia itu informasikan kepada wilayah setempat, RT RW, apalagi kepolisian kalau memang diduga ada keganjilan-keganjilan. Kalau tidak salah, kita kan memperoleh informasi sejak subuh, sejak tengah malam itu katanya istrinya telepon minta supaya diperiksa karena sudah tidak bisa dihubungi gitu kan ya. Harusnya sampai dengan subuh atau dengan tengah malam tidak, ini dia itu meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk tadi menghilangkan hal-hal gitu ya. Nah, itu juga
nampaknya juga salah satu petunjuk ya, Hmm. petunjuk yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh penyidik selain petunjuk-petunjuk lain tentang handphonenya, tentang alat komunikasi, tadi saya katakan di ruangan, tentang posisi posisi kursi, posisi tempat duduk dan lain-lainnya itu juga sebetulnya saya yakin dapat dijadikan sebagai petunjuk yang nanti bisa mengidentifikasi yang sesungguhnya begitu. Oke, Prof, ini ada rekaman CCTV misalnya ketika mencongkel kan ada, tapi di tengah malam ketika memang istrinya menghubungi lalu meminta penjaga kos mengetuk, melihat kondisi kamar, ini kan wajar ketika penjaga kos ini mengetuk pintu untuk memanggil dan Oh. sebagainya. Tapi dari rekaman kan tidak terlihat, hanya diintip saja. Apakah ini juga cukup janggal, Prof? Iya, kan itu sudah sebetulnya kan kalaupun misalkan ingin menjaga privasi, kan sebetulnya dia sudah ada semacam pesan khusus dari istrinya bahwa tolong mungkin ya bahasanya nggak tahu bahasanya gimana, tapi intinya adalah agar ditengok atau dilihat atau ya mungkin ya dilihatlah karena susah ini mungkin diketuk oh, Pak misalnya gitu ya kan laginya ya diketuk lalu ini Pak ada atau bagaimana lah kan sebetulnya kan bisa seperti itu bukan bukan kalau lihat tadi betul kalau di video kan mondar mandir kan seperti itu ya jadi malah malah kita justru menimbulkan prasangka keganjilan kenapa kok hal itu yang hanya dilakukan bukan begitu kan ya untuk mengidentifikasi atau mencari informasi apa yang terjadi di dalam gitu harusnya kan tidak seperti itu diketuk saja karena sudah ada izin misalkan ya kan seperti itu jadi apalagi tadi langsung kalau kita lihat di rekamannya hanya langsung mencongkel jendela dan membuka pintu dan mencongkel jendela serta membuka pintunya pun nampaknya tadi kalau menurut pandangan saya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa itu termasuk memiliki kunci khusus misalkannya dan lain-lain kok semudah itu gitu kan semudah itu untuk membuka kamar itu. Mhm. Oke, ada beberapa hal janggal artinya yang juga dilihat oleh Prof. Nandang mengenai Ya, bagaimana sikap dari penjaga kos, kemudian betul, kondisi kamar yang begitu mudah untuk dibuka, begitu kan. betul, Meskipun sudah ada banyak fakta yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Prof. Ini kan sampai sekarang belum ada pengungkapan apapun. Apakah oke. kalau dari kacamata Prof. Nandang sedianya ada kesulitan, Prof, yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian untuk perkara ini? Sebetulnya ya kalau kalau menurut pandangan saya sih dengan lihat kondisi kasus seperti ini nampaknya polisi mampu menyelesaikan itu. Tetapi nampaknya ingin memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Hmm. Polisi ingin lebih memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga nanti akan diketahui sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya atau terjadinya peristiwa itu apa. Misalnya mungkin saja karena ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa apalagi kalau tidak salah sempat ada yang menyampaikan jangan-jangan ini karena dia mau ditempatkan di salah satu negara di Helsinki kalau tidak salah ya akan jadi duta di sana. Terus juga ada informasi sebelumnya ada pernah ada bukan gesekan ya terkait dengan masalah pengiriman tenaga kerja dan lain-lain ya. Nah, mungkin juga kalau saya yakin bahwa apa namanya agak lambat untuk mengungkapkan sesungguhnya itu karena polisi tidak ingin sembarangan segera menyampaikan tanpa didukung dengan bukti dan bukti yang otentik sehingga nanti malah khawatir mungkin ya Hmm. kekhawatiran kan nanti justru ketika ada orang yang akan dibidik malah lari duluan misalkan atau menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau secara umum saya yakin polisi sudah memiliki informasi awal tentang sebetulnya ini terjadi apa di peristiwa apa nih gitu kan ya apa yang sesungguhnya dan bukti-bukti yang awal sudah cukup menunjukkan tentang hal itu. Saya yakin seperti itu. Cuman tadi ingin lebih komprehensif saja lah. Jangan Hmm. sampai juga nanti malah menimbulkan apa namanya pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat juga karena biasanya kan masyarakat memberikan komentar, memberikan pandangannya itu umumnya tidak didukung dengan fakta dan data, tapi hanya informasi dari A, komentari, informasi dari B, komentari malah itu bukan menyelesaikan persoalan, malah menjadi ruwet dari persoalan kan begitu. Nah ini mungkin polisi juga ingin menjaga itu. Gitu.
Oke, rangkaian penyelidikan apa artinya, Prof? Mungkin Prof Nandang bisa memberikan poin-poin apa saja begitu ya yang harus menjadi rangkaian penyelidikan lengkap dari pihak kepolisian agar pengungkapan ini tuh lengkap dan tidak menimbulkan tanda tanya kembali. Ya, pertama tentunya perlu di tracking, di tracing terkait dengan komunikasi, ya, bahwa alat komunikasi perlu dilakukan tracking, di tracing tentang komunikasi dengan siapa saja, isinya apa saja, mulai mungkin sehari dua hari sebelumnya atau yang sebelumnya, pokoknya data-data itu akan perlu diungkapkan. Kemudian mungkin data-data pribadi di laptop, pekerjaan terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua tadi terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, tadi lakban, lalu di kamar tentang di selimut, tentang kursi dan lain-lain. Apalagi CCTV gitu. CCTV juga itu petunjuk yang saya yakin akan memberikan arah yang jelas juga ya, dan harus dilihat juga apakah itu memang CCTV-nya origin belum ada rekayasa atau belum ada penggantian dan lain-lain, itu juga perlu digali. Dan yang lebih penting lagi tentunya tadi dilakukan otopsi. Nah, otopsi tentang tadi, dalam otopsi itu kan nanti akan terungkap berapa jam, kapan kematian yang sesungguhnya, apa penyebabnya, kan begitu ya. Dan termasuk juga kalau sidik jari sebetulnya kan bisa dimanipulasi, sebetulnya bisa dimanipulatif kan. Orang sudah lazim, sudah tahu lah secara umum, menjadi pengetahuan umum. Kalau ingin menghilangkan sidik jari kan pakai sarung tangan atau bekasnya dilap atau lain-lain lah, itu kan hal-hal yang bukan lagi tidak tidak memerlukan teknologi yang cukup canggih kan ya, tapi justru temuan-temuan scientific identification itu yang nanti justru akan mendorong terungkapnya kasus ini. Tadi salah satunya adalah dengan cara bedah mayat atau dengan cara otopsi tadi ya. Otopsi akan terungkap nanti, dokter forensik akan mengungkapkan tadi tentang tanda-tanda begini. Kalau kalau gini sedikit informasi mungkin ya. Biasanya kalau bunuh diri apalagi misalkan tertutupnya udara saluran pernapasan dan lain-lain, itu ada beberapa tanda khusus. Biasanya dari lubang-lubang itu ada keluar cairan-cairan seperti itu. Ada lembab, kalau ditutup ini ada lembab-lembab karena tadi ada oksigen tidak masuk. Nanti pecah pembuluh darah, otak dan lain-lain. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan sebetulnya bisa, dan itu hanya mampu dideteksi oleh ahli forensik gitu, dan itu juga akan menunjukkan hal seperti itu, dan itu akurat biasanya ya, dan yakin karena itu berdasarkan pengetahuan. Itu mungkin ya, selain juga nanti mungkin saksi-saksi yang lain, saksi-saksi terutama yang dekat tadi, istri itu diminta informasinya, penjaga rumah tadi yang punya kos atau lingkungan terdekat dan lain-lain, itu akan membuat, kalau saya sering memistilahkan gini, penyelidikan itu sedang menyusun pasal-pasal yang terpecah-pecah gitu kan ya, lalu sedang dikumpulkan oleh kepolisian sehingga nanti utuhlah satu gambar atau satu model atau satu bangunan yang sehingga nanti akan mengarahkan sesungguhnya bagaimana nih peristiwa ini. Sebetulnya kalau terkait dengan peristiwa hukum adanya orang yang hilang nyawanya, meninggal dunia, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan hilangnya nyawa itu wajar dalam arti sudah kudratullah, tapi juga mungkin tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, kemungkinan dua hal. Yang pertama, memang sengaja orang dia sendiri yang ingin menghilangkan nyawanya, suicide atau bunuh diri, tapi mungkin juga hilangnya itu karena dihilangkan atau adanya perbuatan orang lain terhadap si korban. Nah, untuk kasus ini, saya di beberapa media juga sudah pernah menyampaikan, saya dari kacamata kriminologi ini menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dari kematiannya itu, sehingga naluri kriminolog saya berpandangan ini ada sesuatu yang belum terungkap nih, bahwa kematiannya itu bukan karena kematian wajar, tapi juga ada kematian-kematian yang nampaknya disengaja. Nah, dan disengaja ini saya melihat dari ciri-ciri tanda-tanda awal yang dikemukakan oleh para penyidik ya, dalam hal ini penegak hukum, itu nampaknya ini sudah masuk ke ranah kriminal nampaknya. Jadi ada dugaan, menurut saya ada dugaan kuat
bahwa dengan melihat tanda-tanda awal bahwa ini bukan karena matinya dia sendiri yang menghilangkan nyawanya atau bunuh diri, tapi ada dugaan, saya memiliki dugaan ini pasti ada sesuatu skenario atau ada orang lain, pihak lain yang melakukan itu. Itu sih menurut pandangan kacamata saya. Oke, artinya kalau dari sisi kematiannya ada unsur pembunuhan, dugaannya seperti itu ya, Betul, Prof. Nandang ya. Ini betul. kan Jadi yang ada kemudian paling menjadi tanda tanya mengenai lakban yang kemudian menutup seluruh ah, wajah korban. Apakah kalau dari sisi kriminologi penyidikan ini yang bisa dilakukan oleh kepolisian terkait lakban yang melilit, lalu kondisi lakbannya yang juga terlihat cukup rapih begitu Prof, betul. meskipun hanya ada sidik dari jari korban ini sendiri. Bagaimana kalau mengenai hal itu Prof? Itu salah satu indikator kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ini kematiannya bukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri umumnya lazimnya yang selama ini terjadi bunuh diri itu kalau tidak gantung diri, minum racun, potong urat nadi atau berjebur apa kali dan lain-lain lah biasanya atau jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Itu lazimnya. Ya. Nah, kalau ini nampaknya ada berbagai keganjilan. Ketika seseorang ingin menghabisi nyawanya, kemudian dalam kasus ini adalah melakban dirinya sendiri, ini saya kebayang bagaimana caranya diri sendiri melakban muka, wajah, hidung, dan lain-lain. Ketika awal saja, kalau misalnya awal saja menutup hidungnya atau menutup mulutnya, itu kan sudah tidak akan bisa konsentrasi untuk mengelakban dirinya sendiri, gitu kan ya. Apalagi ini nampaknya hasil temuan awal bahwa ini rapi katanya ya, melakban ininya rapi dan kalau misalnya diri sendiri kan kalaupun memaksakan sendiri kan pastilah tidak akan serapi bagaimana dalam kondisi tenang orang melakban. Itu juga salah satu indikator kenapa saya katakan tadi ini pasti ada dugaan bahwa ada orang lain yang melakukan itu. Walaupun kata penemuan awal di lakban itu hanya ada sidik jari si korban katanya begitu kan ya. Itu kan memang itu perlu ada identifikasi yang lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian karena saya yakin kepolisian kita itu kan sudah memiliki teknologi canggih dan saya yakin tidak akan lama juga ini akan terungkap apa sebetulnya penyebab kematian yang sesungguhnya. Begitu, Pak. Prof. Nandang banyak yang kemudian menarasikan ada simbol tertentu atau ada hal yang sedianya ingin ditunjukkan dengan lakban yang rapi yang kemudian menutupi wajah korban. Apalagi sosok ini adalah seorang diplomat muda, cukup Hmm. kritis juga. Bagaimana analisa Prof. Nandang? Ya, mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku ini, misalnya jangan macam-macam lah, jangan banyak cuap, banyak informasi, mungkin juga begitu seperti itu. Tapi dengan adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain ini juga sudah satu indikasi, sudah satu tanda atau satu sinyal bahwa ini orang memberikan pesan sesuatu agar jangan coba-coba lah gitu kan ya. Atau juga mungkin karena sesungguhnya pelaku di antara tanda kutip pelaku ini justru khawatir ada kekhawatiran kalau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin diketahui oleh si korban akan terpublish, terindikasi, diketahui oleh orang lain. Mungkin juga seperti itu, tapi itu baru kita spekulasi dari kemungkinan-kemungkinan karena yang masalahnya yang meninggalnya kan bukan orang biasa. Orang biasa dalam arti dia adalah seorang diplomat muda yang juga berdasarkan trackingnya dia itu banyak penangani atau menyampaikan atau menemukan atau menghandle atau ditugaskan untuk pekerjaan yang mungkin resistensinya sensitif barangkali seperti itu ya. Jadi ya tidak salah juga kalau misalkan ada orang atau masyarakat yang punya pandangan-pandangan seperti itu. Walaupun tentunya keabsahannya, kesahihannya menunggu para penyidik untuk menyampaikan hasil lab krim yang sahih tadi begitu. Begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari posisi korban sendiri, ini kan tertutup Ya. selimut dengan Hmm. rapi, begitu ya, Prof. Nandang ya. Apakah Ya. kalau dari sisi kriminologi atau bagian penyelidikan kepolisian, bagaimana lakban ini pertama kali dililitkan, entah itu dari atas, dari bawah, ke kanan atau ke kiri, ini juga bisa menjadi salah satu objek penyelidikan?
Itu bisa petunjuk sebetulnya. Itu sebenarnya bisa petunjuk ya. Kalau, nah misalkan dari mana mulainya sebetulnya sejak awal. Nah ini nggak tahu apakah memang penyidik sudah sejak awal juga ketika membuka itu sudah diidentifikasi di video atau direkam dan lain-lain misalkan gitu ya. Termasuk juga bagaimana kondisi di kasur, kondisi selimut dan lain-lain. Kita bisa kebayangkan orang yang sudah tertutup gitu kan ya, sudah tertutup, sudah ini terus tidur terlentang dengan rapih menyelimuti diri, coba nalar normal gitu ya, walaupun nggak tahu ini nalar normal nampaknya tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu betul juga nanti bisa diungkapkan atau bisa terungkap dari petunjuk-petunjuk tentang kondisi lakban itu sendiri, termasuk juga bagaimana situasi di dalam sana, di dalam kamar itu. Karena di dalam kamar itu sesungguhnya juga bisa menunjukkan kapan situasi dan pada saat sebelum terjadinya kematian itu. Termasuk juga nanti akan terungkap sebetulnya berapa jam kematian setelah ditemukan gitu ya. Jadi pos kematiannya berapa lama, kemudian apa sebetulnya penyebab utamanya, apakah memang karena kehabisan napas atau bagaimana gitu kan ya, termasuk tadi kira-kira apa lagi yang bisa ditemukan petunjuk-petunjuk. Saya yakin Dokpol Krim Lab Krim di sana sudah mengidentifikasi, sudah menemukan, tinggal bagaimana itu mengurai dan memecahkan beserta mengungkapkan hal-hal yang sesungguhnya. Hmm, Begitu. Oke, mengenai unsur kemudian tidak ada kekerasan, lalu posisi kamar yang terkunci dari dalam, ini bagaimana Hmm. kemudian kepolisian bisa melakukan penyelidikan lanjutannya, Prof? Nah, itu tadi katanya saat informasinya kan itu sebetulnya kan ruangan atau tempat kos itu kan privasi ya, Hmm. punya kunci khusus. Nggak tahu apa kunci khusus itu kunci akses masuk ke ruangan, ke wilayah rumahnya, atau termasuk kamar-kamar. Nah, gitu kan ya. Kalau ke kamar-kamar nambahnya sih kalau ada kunci khusus ini kok bisa dengan mudah. Kalau saya lihat kemarin lihat di video siaran ulang dari beberapa TV ya, wah dicongkel dengan sangat mudah, tidak terlalu sulit. Saya lihat di jendelanya, kemudian di bahasa Bandungnya dikodok gitu kan ya, pintunya kemudian seolah-olah hanya buka slot saja gitu kan ya, sehingga terbukalah pintu itu. Loh, kok nampaknya semudah itu kan gitu kan ya? Apakah betul seperti itu? Dan betul juga apa yang dikatakan oleh para ahli, terutama para mantan kepolisian. Seharusnya penjaga itu jangan langsung sendiri membuka gitu ya, atau mencari identifikasi tentang keadaan si korban atau dugaan. Harusnya dia itu informasikan kepada wilayah setempat, RT RW, apalagi kepolisian kalau memang diduga ada keganjilan-keganjilan. Kalau tidak salah, kita kan memperoleh informasi sejak subuh, sejak tengah malam itu katanya Ya. istrinya telepon minta supaya diperiksa karena sudah tidak bisa dihubungi gitu kan ya. Harusnya sampai dengan subuh atau dengan tengah malam tidak ini dia itu meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk tadi menghilangkan hal-hal nah gitu ya. Nah itu juga nampaknya juga salah satu petunjuk ya, Hmm. petunjuk yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh penyidik selain petunjuk-petunjuk lain tentang handphonenya, tentang alat komunikasi, tadi saya katakan di ruangan, tentang posisi posisi kursi, posisi tempat duduk dan lain-lainnya itu juga sebetulnya saya yakin dapat dijadikan sebagai petunjuk yang nanti bisa mengidentifikasi yang sesungguhnya begitu. Oke, Prof, ini ada rekaman CCTV misalnya ketika mencongkel kan ada, tapi di tengah malam ketika memang istrinya menghubungi lalu meminta penjaga kos mengetuk, melihat kondisi kamar, ini kan wajar ketika penjaga kos ini mengetuk pintu untuk memanggil dan Oh, sebagainya. Tapi dari rekaman kan tidak terlihat, hanya diintip saja. Apakah ini juga cukup janggal, Prof? iya, kan itu sudah sebetulnya kan kalaupun misalkan ingin menjaga privasi, kan sebetulnya dia sudah ada semacam pesan khusus dari istrinya bahwa tolong mungkin ya bahasanya nggak tahu bahasanya gimana, tapi intinya adalah agar ditengok atau dilihat atau ya mungkin
ya dilihatlah karena susah ini mungkin diketuk oh, Pak misalnya gitu ya kan laginya ya diketuk lalu ini Pak ada atau bagaimana lah kan sebetulnya kan bisa seperti itu bukan bukan kalau lihat tadi betul kalau di video kan mondar mandir kan seperti itu ya jadi malah malah kita justru menimbulkan prasangka keganjilan kenapa kok eh, hal itu yang hanya dilakukan bukan begitu kan ya untuk mengidentifikasi atau mencari informasi apa yang terjadi di dalam gitu harusnya kan tidak seperti itu diketuk saja karena sudah ada izin misalkan ya kan seperti itu jadi apalagi tadi langsung kalau kita lihat di rekamannya hanya langsung mencongkel jendela dan membuka pintu dan mencongkel jendela serta membuka pintunya pun nampaknya tadi kalau menurut pandangan saya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa itu termasuk memiliki kunci khusus misalkannya dan lain-lain kok semudah itu gitu kan semudah itu untuk membuka kamar itu. Mhm. Oke, ada beberapa hal janggal artinya yang juga dilihat oleh Prof. Nandang mengenai Ya, bagaimana sikap dari penjaga kos, kemudian betul, kondisi kamar yang begitu mudah untuk dibuka, begitu kan. betul, Meskipun sudah ada banyak fakta yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Prof. Ini kan sampai sekarang belum ada pengungkapan apapun. Apakah ya. kalau dari kacamata Prof. Nandang sedianya ada kesulitan, Prof, yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian untuk perkara ini? Sebetulnya ya kalau kalau menurut pandangan saya sih dengan lihat kondisi kasus seperti ini nampaknya polisi mampu menyelesaikan itu. Tetapi nampaknya ingin memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Hmm. Polisi ingin lebih memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga nanti akan diketahui sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya atau terjadinya peristiwa itu apa. Misalnya mungkin saja karena ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa apalagi kalau tidak salah sempat ada yang menyampaikan jangan-jangan ini karena dia mau ditempatkan di salah satu negara di Helsinki kalau tidak salah ya akan jadi di sana. Terus juga ada informasi sebelumnya ada pernah ada bukan gesekan ya terkait dengan masalah pengiriman tenaga kerja dan lain-lain ya. Ya. Nah, mungkin juga kalau saya yakin bahwa apa namanya agak lambat untuk mengungkapkan sesungguhnya itu karena polisi tidak ingin sembarangan segera menyampaikan tanpa didukung dengan bukti yang otentik sehingga nanti malah khawatir mungkin ya Hmm. kekhawatiran kan nanti justru ketika ada orang yang akan dibidik malah lari duluan misalkan atau menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau secara umum saya yakin polisi sudah sudah memiliki informasi awal tentang sebetulnya ini terjadi apa di peristiwa apa nih gitu kan ya apa yang sesungguhnya dan bukti-bukti yang awal sudah cukup menunjukkan tentang hal itu. Saya yakin seperti itu. Cuman tadi ingin lebih komprehensif saja lah. Jangan Hmm. sampai juga nanti malah menimbulkan apa namanya pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat juga karena biasanya kan masyarakat memberikan komentar, memberikan pandangannya itu umumnya tidak didukung dengan fakta dan data, tapi hanya informasi dari A, komentari, informasi dari B, komentari, malah itu bukan menyelesaikan persoalan, malah menjadi ruwet dari persoalan kan begitu. Nah ini mungkin polisi juga ingin menjaga itu. Gitu. Oke, rangkaian penyelidikan apa artinya, Prof? Mungkin Prof. Nandang bisa memberikan poin-poin apa saja begitu ya, yang harus menjadi rangkaian penyelidikan lengkap dari pihak kepolisian agar pengungkapan ini tuh lengkap dan tidak menimbulkan tanda tanya kembali. Ya pertama tentunya perlu di tracing terkait dengan komunikasi. Ya bahwa alat komunikasi perlu dilakukan tracking, di tracing tentang komunikasi dengan siapa saja, isinya apa saja, mulai mungkin sehari dua hari sebelumnya atau yang sebelumnya, pokoknya data-data itu akan perlu diungkapkan. Kemudian mungkin data-data pribadi di laptop, pekerjaan terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua tadi terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, tadi lakban, lalu di kamar tentang selimut, tentang kursi dan lain-lain. Apalagi CCTV gitu. CCTV juga itu petunjuk yang saya yakin akan memberikan arah yang jelas juga ya, dan harus dilihat juga apakah itu memang CCTV-nya origin
belum ada rekayasa atau belum ada penggantian dan lain-lain, itu juga perlu digali. Dan yang lebih penting lagi tentunya tadi dilakukan otopsi. Nah, otopsi tentang tadi, dalam otopsi itu kan nanti akan terungkap berapa jam, kapan kematian yang sesungguhnya, apa penyebabnya, kan begitu ya. Dan termasuk juga kalau sidik jari sebetulnya kan bisa dimanipulasi, sebetulnya bisa dimanipulatif kan. Orang sudah lazim, udah tahu lah secara umum, menjadi pengetahuan umum. Kalau ingin menghilangkan sidik jari kan pakai sarung tangan atau bekasnya dilap atau lain-lain lah, itu kan hal-hal yang bukan lagi tidak tidak memerlukan teknologi yang cukup canggih kan ya, tapi justru temuan-temuan scientific identification itu yang nanti justru akan mendorong terungkapnya kasus ini. Tadi salah satunya adalah dengan cara bedah mayat atau dengan cara otopsi tadi ya. Otopsi akan terungkap nanti, dokter forensik akan mengungkapkan tadi tentang tanda-tanda begini. Kalau kalau gini sedikit informasi mungkin ya. Biasanya kalau bunuh diri apalagi misalkan tertutupnya udara saluran pernapasan dan lain-lain, itu ada beberapa tanda khusus. Biasanya dari lubang-lubang itu ada keluar cairan-cairan seperti itu. Ada lembab, kalau ditutup ini ada lembab-lembab karena tadi ada oksigen tidak masuk. Nanti pecah pembuluh darah, otak dan lain-lain. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan sebetulnya bisa, dan itu hanya mampu dideteksi oleh ahli forensik gitu, dan itu juga akan menunjukkan hal seperti itu, dan itu akurat biasanya ya, dan yakin karena itu berdasarkan pengetahuan. Itu mungkin ya, selain juga nanti mungkin saksi-saksi yang lain, saksi-saksi terutama yang dekat tadi, istri itu diminta informasinya, penjaga rumah tadi yang punya kos atau lingkungan terdekat dan lain-lain, itu akan membuat, kalau saya sering mengistilahkan gini, penyelidikan itu sedang menyusun pasal-pasal yang terpecah-pecah gitu kan ya, lalu sedang dikumpulkan oleh kepolisian sehingga nanti utuhlah satu gambar atau satu model atau satu bangunan yang sehingga nanti akan mengarahkan sesungguhnya bagaimana nih peristiwa ini. Sebetulnya kalau terkait dengan peristiwa hukum adanya orang yang hilang nyawanya, meninggal dunia, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan hilangnya nyawa itu wajar dalam arti sudah kudratullah, tapi juga mungkin tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, kemungkinan dua hal. Yang pertama, memang sengaja orang dia sendiri yang ingin menghilangkan nyawanya, suicide atau bunuh diri, tapi mungkin juga hilangnya itu karena dihilangkan atau adanya perbuatan orang lain terhadap si korban. Nah, untuk kasus ini, saya di beberapa media juga sudah pernah menyampaikan, saya dari kacamata kriminologi ini menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dari kematiannya itu, sehingga naluri kriminolog saya berpandangan ini ada sesuatu yang belum terungkap nih, bahwa kematiannya itu bukan karena kematian wajar, tapi juga ada kematian-kematian yang nampaknya disengaja. Nah, dan disengaja ini saya melihat dari ciri-ciri tanda-tanda awal yang dikemukakan oleh para penyidik ya, dalam hal ini penegak hukum, itu nampaknya ini sudah masuk ke ranah kriminal nampaknya. Jadi ada dugaan, menurut saya ada dugaan kuat bahwa dengan melihat tanda-tanda awal bahwa ini bukan karena matinya dia sendiri yang menghilangkan nyawanya atau bunuh diri, tapi ada dugaan, saya memiliki dugaan ini pasti ada sesuatu skenario atau ada orang lain, pihak lain yang melakukan itu. Itu sih menurut pandangan kacamata saya. Oke, artinya kalau dari sisi kematiannya ada unsur pembunuhan, dugaannya seperti itu ya, Betul, Prof. Nandang ya. Ini betul. kan Jadi yang ada kemudian paling menjadi tanda tanya mengenai lakban yang kemudian menutup seluruh wajah korban. Apakah kalau dari sisi kriminologi penyidikan ini yang bisa dilakukan oleh kepolisian terkait lakban yang melilit, lalu kondisi lakbannya yang juga terlihat cukup rapih begitu, Prof. Meskipun hanya ada sidik dari jari korban ini sendiri. Bagaimana kalau mengenai hal itu, Prof? itu salah satu indikator kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ini kematiannya bukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri umumnya lazimnya yang selama ini terjadi, bunuh diri itu kalau tidak gantung diri,
minum racun, potong urat nadi, atau kejebur apa ke kali dan lain-lain lah biasanya, atau jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Itu lazimnya. Ya, nah kalau ini nampaknya ada berbagai keganjilan. Ketika seseorang ingin menghabisi nyawanya, kemudian dalam kasus ini adalah melakban dirinya sendiri, ini saya kebayang bagaimana caranya diri sendiri melakban muka, wajah, hidung, dan lain-lain ketika awal saja, kalau misalnya awal saja menutup hidungnya atau menutup mulutnya, itu kan sudah tidak akan bisa konsentrasi untuk mengelakban dirinya sendiri. Gitu kan ya, apalagi ini nampaknya hasil temuan awal bahwa ini rapi katanya ya, melakban ininya rapi, dan kalau misalnya diri sendiri kan, kalaupun memaksakan sendiri kan pastilah tidak akan serapi bagaimana dalam kondisi tenang orang melakban. Itu juga salah satu indikator kenapa saya katakan tadi ini pasti ada dugaan bahwa ada orang lain yang melakukan itu. Walaupun kata penemuan awal di lakban itu hanya ada sidik jari si korban katanya begitu kan ya. Itu kan memang itu perlu ada identifikasi yang lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian, karena saya yakin kepolisian kita itu kan sudah memiliki teknologi canggih, dan saya yakin tidak akan lama juga ini akan terungkap apa sebetulnya penyebab kematian yang sesungguhnya. Begitu. Prof. Nandang, banyak yang kemudian menarasikan ada simbol tertentu atau ada hal yang sedianya ingin ditunjukkan dengan lakban yang rapi yang kemudian menutupi wajah korban. Apalagi sosok ini adalah seorang diplomat muda, cukup kritis juga. Bagaimana analisa Prof. Nandang? Ya, mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku ini, misalnya jangan macam-macam lah, jangan banyak cuap, banyak informasi, mungkin juga begitu seperti itu. Tapi dengan adanya tindakan menghilangkannya orang lain ini juga sudah satu indikasi, sudah satu tanda atau satu sinyal bahwa ini orang memberikan pesan sesuatu agar jangan coba-coba lah gitu kan ya. Atau juga mungkin karena sesungguhnya pelaku, di antara tanda kutip pelaku ini justru khawatir, ya, ada kekhawatiran kalau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin diketahui oleh si korban akan terpublish, terindikasi, diketahui oleh orang lain. Mungkin juga seperti itu, tapi itu baru kita spekulasi dari kemungkinan-kemungkinan, karena yang masalahnya yang meninggalnya kan bukan orang biasa. Orang biasa dalam arti dia adalah seorang diplomat muda yang juga berdasarkan trackingnya dia itu banyak penangani atau menyampaikan atau menemukan atau menghandle atau ditugaskan untuk pekerjaan yang mungkin resistensinya sensitif barangkali seperti itu ya. Jadi ya tidak salah juga kalau misalkan ada orang atau masyarakat yang punya pandangan-pandangan seperti itu, walaupun tentunya keabsahannya, kesahihannya menunggu para penyidik untuk menyampaikan hasil lab krim yang sahih tadi. Begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari posisi korban sendiri, ini kan tertutup Ya. selimut dengan rapi, begitu ya, Prof. Nandang ya. Apakah Ya. kalau dari sisi kriminologi atau bagian penyelidikan kepolisian, bagaimana lakban ini pertama kali dililitkan, entah itu dari atas, dari bawah, ke kanan atau ke kiri, ini juga bisa menjadi salah satu objek penyelidikan? Itu bisa petunjuk sebetulnya. Itu bisa petunjuk ya. Nah, misalkan dari mana mulainya sebetulnya sejak awal. Nah, ini mengetahui apakah memang penyidik sudah sejak awal juga ketika membuka itu sudah diidentifikasi di video atau direkam dan lain-lain misalkan gitu ya. Termasuk juga bagaimana kondisi di kasur, kondisi selimut dan lain-lain. Kita bisa kebayangkan orang yang sudah tertutup gitu kan ya, sudah tertutup, sudah ini terus tidur terlentang dengan rapih menyelimuti diri, coba nalar normal gitu ya, walaupun nggak tahu ini nalar normal nampaknya tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu betul juga nanti bisa diungkapkan atau bisa terungkap dari petunjuk-petunjuk tentang kondisi lakban itu sendiri, termasuk juga bagaimana situasi di dalam sana, di dalam kamar itu. Karena di dalam kamar itu sesungguhnya juga bisa menunjukkan kapan situasi dan pada saat sebelum terjadinya kematian itu. Termasuk juga nanti akan terungkap sebetulnya berapa jam kematian setelah ditemukan gitu ya. Jadi kematiannya berapa lama, kemudian
apa sebetulnya penyebab utamanya, apakah memang karena kehabisan napas atau bagaimana gitu kan ya, termasuk tadi kira-kira apa lagi yang bisa ditemukan petunjuk-petunjuk. Saya yakin Dokpol Krim Lab Krim di sana sudah mengidentifikasi, sudah menemukan, tinggal bagaimana itu mengurai dan memecahkan beserta mengungkapkan ya, hal-hal yang sesungguhnya. Hmm, Begitu. Oke, mengenai unsur kemudian tidak ada kekerasan, lalu posisi kamar yang terkunci dari dalam, ini bagaimana Hmm. kemudian kepolisian bisa melakukan penyelidikan lanjutannya, Prof? Nah, itu tadi katanya informasinya kan itu sebetulnya kan ruangan atau tempat kos itu kan privasi ya, Hmm. punya kunci khusus. Nggak tahu apa kunci khusus itu kunci akses masuk ke ruangan, ke wilayah rumahnya, atau termasuk kamar-kamar. Nah, gitu kan ya. Kalau ke kamar-kamar nambahnya sih kalau ada kunci khusus ini kok bisa dengan mudah. Kalau saya lihat kemarin lihat di video siaran ulang dari beberapa swasta TV ya, wah dicongkel dengan sangat mudah, tidak terlalu sulit. Saya lihat di jendelanya, kemudian di bahasa Bandungnya dikodok gitu kan ya, pintunya kemudian seolah-olah hanya buka slot saja gitu kan ya, sehingga terbukalah pintu itu. Loh, kok nampaknya semudah itu kan gitu kan ya? Apakah betul seperti itu? Dan betul juga apa yang dikatakan oleh para para ahli, terutama para mantan kepolisian. Seharusnya seharusnya penjaga itu jangan langsung sendiri membuka gitu ya, atau mencari identifikasi tentang keadaan si korban atau dugaan. Harusnya dia itu informasikan kepada wilayah setempat, RT RW, apalagi kepolisian kalau memang diduga ada keganjilan-keganjilan. Kalau tidak salah, kita kan memperoleh informasi sejak subuh, sejak tengah malam itu katanya Ya. istrinya telepon minta supaya diperiksa karena sudah tidak bisa dihubungi gitu kan ya. Harusnya sampai dengan subuh atau dengan tengah malam tidak ini dia itu meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk tadi menghilangkan hal-hal nah gitu ya. Nah, itu juga nampaknya juga salah satu petunjuk ya, Hmm. petunjuk yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh penyidik selain petunjuk-petunjuk lain tentang handphonenya, tentang alat komunikasi, tadi saya katakan di ruangan, tentang posisi posisi kursi, posisi tempat duduk dan lain-lainnya itu juga sebetulnya saya yakin dapat dijadikan sebagai petunjuk yang nanti bisa mengidentifikasi yang sesungguhnya begitu. Oke, Prof, ini ada rekaman CCTV misalnya ketika mencongkel kan ada, tapi di tengah malam ketika memang istrinya menghubungi lalu meminta penjaga kos mengetuk, melihat kondisi kamar, ini kan wajar ketika penjaga kos ini mengetuk pintu untuk memanggil dan Oh, sebagainya. Tapi dari rekaman kan tidak terlihat, hanya diintip saja. Apakah ini juga cukup janggal, Prof? iya, kan itu sudah sebetulnya kan kalaupun misalkan ingin menjaga privasi, kan sebetulnya dia sudah ada semacam pesan khusus dari istrinya bahwa tolong mungkin ya bahasanya nggak tahu bahasanya gimana, tapi intinya adalah agar ditengok atau dilihat atau ya mungkin ya dilihatlah karena susah ini mungkin diketuk oh, Pak misalnya gitu ya kan laginya ya diketuk lalu ini Pak ada atau bagaimana lah kan sebetulnya kan bisa seperti itu bukan bukan kalau lihat tadi betul kalau di video kan mondar mandir kan seperti itu ya jadi malah malah kita justru menimbulkan prasangka prasangka keganjilan kenapa kok eh, hal itu yang hanya dilakukan bukan begitu kan ya untuk mengidentifikasi atau mencari informasi apa yang terjadi di dalam gitu harusnya kan tidak seperti itu diketuk saja karena sudah ada izin misalkan ya kan seperti itu jadi apalagi tadi langsung kalau kita lihat di rekamannya hanya langsung mencongkel jendela dan membuka pintu dan mencongkel jendela serta membuka pintunya pun nampaknya tadi kalau menurut pandangan saya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa itu termasuk memiliki kunci khusus misalkannya dan lain-lain kok semudah itu gitu kan semudah itu untuk membuka kamar itu. Mhm.
Oke, ada beberapa hal janggal artinya yang juga dilihat oleh Prof. Nandang mengenai Ya, bagaimana sikap dari penjaga kos, kemudian betul, kondisi kamar yang begitu mudah untuk dibuka, begitu kan. betul, Meskipun sudah ada banyak fakta yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Prof. Ini kan sampai sekarang belum ada pengungkapan apapun. Apakah ya. kalau dari kacamata Prof. Nandang sedianya ada kesulitan, Prof, yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian untuk perkara ini? Sebetulnya ya kalau kalau menurut pandangan saya sih dengan lihat kondisi kasus seperti ini nampaknya polisi mampu menyelesaikan itu. Tetapi nampaknya ingin memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Hmm. Polisi ingin lebih memperoleh informasi yang lebih komprehensif sebegitu sehingga nanti akan diketahui sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya atau terjadinya peristiwa itu apa. Misalnya mungkin saja karena ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa apalagi kalau tidak salah sempat ada yang menyampaikan jangan-jangan ini karena dia mau ditempatkan di salah satu negara di Helsinki kalau tidak salah ya akan jadi ditempatkan di sana. Terus juga ada informasi sebelumnya ada pernah ada bukan gesekan ya terkait dengan masalah pengiriman tenaga kerja dan lain-lain ya. Ya. Mungkin juga kalau saya yakin bahwa apa namanya agak lambat untuk mengungkapkan sesungguhnya itu karena polisi tidak ingin sembarangan segera menyampaikan tanpa didukung dengan bukti dan bukti yang otentik sehingga nanti malah khawatir mungkin ya Hmm. kekhawatiran kan nanti justru ketika ada orang yang akan dibidik malah lari duluan misalkan atau menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Itu kalau saya menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau secara umum saya yakin polisi sudah memegang, sudah memiliki informasi awal tentang sebetulnya ini terjadi apa di peristiwa apa nih, gitu kan ya, apa yang sesungguhnya dan bukti-bukti yang awal sudah cukup menunjukkan tentang hal itu. Saya yakin seperti itu. Cuman tadi ingin lebih komprehensif saja lah. Jangan Hmm. sampai juga nanti malah menimbulkan apa namanya pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat juga karena biasanya kan masyarakat memberikan komentar, memberikan pandangannya itu tidak umumnya tidak didukung dengan fakta dan data, tapi hanya informasi dari A komentari, informasi dari B komentari, malah itu bukan menyelesaikan persoalan, malah menjadi ruwet dari persoalan kan begitu. Nah ini mungkin polisi juga ingin menjaga itu. Gitu. Oke, rangkaian penyelidikan apa artinya, Prof? Mungkin Prof. Nandang bisa memberikan poin-poin apa saja begitu ya, yang harus menjadi rangkaian penyelidikan lengkap dari pihak kepolisian agar pengungkapan ini tuh lengkap dan tidak menimbulkan tanda tanya kembali. Ya pertama tentunya perlu di tracking, di tracing terkait dengan komunikasi. Ya bahwa alat komunikasi perlu dilakukan tracking, di tracing tentang komunikasi dengan siapa saja, isinya apa saja, mulai mungkin sehari dua hari sebelumnya atau yang sebelumnya, pokoknya data-data itu akan perlu diungkapkan. Kemudian mungkin data-data pribadi di laptop, pekerjaan terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua tadi terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, tadi lakban, lalu di kamar tentang selimut, tentang kursi dan lain-lain. Apalagi CCTV gitu. CCTV juga itu petunjuk yang saya yakin akan memberikan arah yang jelas juga ya, dan harus dilihat juga apakah itu memang CCTV-nya origin belum ada rekayasa atau belum ada penggantian dan lain-lain itu juga perlu digali. Dan yang lebih penting lagi tentunya tadi dilakukan otopsi. Nah, otopsi tentang tadi. Dalam otopsi itu kan nanti akan terungkap berapa jam, kapan kematian yang sesungguhnya, apa penyebabnya, kan begitu ya. Dan termasuk juga kalau sidik jari sebetulnya kan bisa dimanipulasi, sebetulnya bisa dimanipulatif kan. Orang sudah lazim, sudah tahu lah secara umum, menjadi pengetahuan umum. Kalau ingin menghilangkan sidik jari kan pakai sarung tangan atau bekasnya dilap atau lain-lain lah. Itu kan hal-hal yang bukan lagi apa tidak memerlukan teknologi yang cukup canggih kan ya, tapi justru temuan-temuan scientific identification itu yang nanti justru akan mendorong terungkapnya kasus ini. Tadi salah satunya adalah dengan cara bedah mayat atau dengan cara otopsi tadi ya. Otopsi akan terungkap nanti dokter forensik akan mengungkapkan tadi tentang tanda-tanda begini. Kalau kalau gini sedikit informasi mungkin ya. Biasanya kalau bunuh diri itu
bunuh diri, apalagi misalkan tertutupnya udara apa namanya saluran pernapasan dan lain-lain, itu ada beberapa tanda khusus. Biasanya dari lubang-lubang itu ada keluar cairan-cairan seperti itu. Ada lembab, kalau ditutup ini ada lembab-lembab karena tadi ada oksigen tidak masuk. Nanti pecah pembuluh darah, otak dan lain-lain. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan sebetulnya bisa, dan itu hanya mampu dideteksi oleh ahli forensik gitu, dan itu juga akan menunjukkan hal seperti itu, dan itu akurat biasanya ya, dan yakin karena itu berdasarkan pengetahuan. Itu mungkin ya, selain juga nanti mungkin saksi-saksi yang lain, saksi-saksi terutama yang dekat tadi, istri itu diminta informasinya, penjaga rumah tadi yang punya kos atau lingkungan terdekat dan lain-lain, itu akan membuat, kalau saya sering mengistilahkan gini, penyelidikan itu sedang menyusun pasal-pasal yang terpecah-pecah gitu kan ya, lalu sedang dikumpulkan oleh kepolisian sehingga nanti utuhlah satu gambar atau satu model atau satu bangunan yang sehingga nanti akan mengarahkan sesungguhnya bagaimana nih peristiwa ini. Sebetulnya kalau terkait dengan peristiwa hukum adanya orang yang hilang nyawanya, meninggal dunia, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kemungkinan hilangnya nyawa itu wajar dalam arti sudah kudratullah, tapi juga mungkin tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, kemungkinan dua hal. Yang pertama, memang sengaja orang dia sendiri yang ingin menghilangkan nyawanya, suicide atau bunuh diri, tapi mungkin juga hilangnya itu karena dihilangkan atau adanya perbuatan orang lain terhadap si korban. Nah, untuk kasus ini, saya di beberapa media juga sudah pernah menyampaikan, saya dari kacamata kriminologi ini menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dari kematiannya itu, sehingga naluri kriminolog saya berpandangan ini ada sesuatu yang belum terungkap nih, bahwa kematiannya itu bukan karena kematian wajar, tapi juga ada kematian-kematian yang nampaknya disengaja. Nah, dan disengaja ini saya melihat dari ciri-ciri tanda-tanda awal yang dikemukakan oleh para penyidik ya, dalam hal ini penegak hukum, itu nampaknya ini sudah masuk ke ranah kriminal nampaknya. Jadi ada dugaan, menurut saya ada dugaan kuat bahwa dengan melihat tanda-tanda awal bahwa ini bukan karena matinya dia sendiri yang menghilangkan nyawanya atau bunuh diri, tapi ada dugaan, saya memiliki dugaan ini pasti ada sesuatu skenario atau ada orang lain, pihak lain yang melakukan itu. Itu sih menurut pandangan kacamata saya. Oke, artinya kalau dari sisi kematiannya ada unsur pembunuhan, dugaannya seperti itu ya, Betul, Prof. Nandang ya. Ini betul. kan Jadi yang ada kemudian paling menjadi tanda tanya mengenai lakban yang kemudian menutup seluruh ah, wajah korban. Apakah kalau dari sisi kriminologi penyidikan ini yang bisa dilakukan oleh kepolisian terkait lakban yang melilit, lalu kondisi lakbannya yang juga terlihat cukup rapih begitu Prof, meskipun hanya ada sidik dari jari korban ini sendiri. Bagaimana kalau mengenai hal itu Prof? itu salah satu indikator kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ini kematiannya bukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri umumnya lajimnya yang selama ini terjadi, bunuh diri itu kalau tidak gantung diri, minum racun, potong urat nadi, atau kejebur apa ke kali dan lain-lain lah biasanya, atau jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Itu lajimnya. Ya, nah kalau ini nampaknya ada berbagai keganjilan. Ketika seseorang ingin menghabisi nyawanya, kemudian dalam kasus ini adalah melakban dirinya sendiri. Ini saya kebayang bagaimana caranya diri sendiri melakban muka, wajah, hidung, dan lain-lain. Ketika awal saja, kalau misalnya awal saja menutup hidungnya atau menutup mulutnya, itu kan sudah tidak akan bisa konsentrasi untuk mengelakban dirinya sendiri, gitu kan ya. Apalagi ini nampaknya hasil temuan awal bahwa ini rapi katanya ya, melakban ininya rapi, dan kalau misalnya diri sendiri kan, kalaupun memaksakan sendiri kan pastilah tidak akan serapi bagaimana dalam kondisi tenang orang melakban. Itu juga salah satu indikator kenapa saya katakan tadi ini
pasti ada dugaan bahwa ada orang lain yang melakukan itu. Walaupun kata penemuan awal di lakban itu hanya ada sidik jari si korban katanya begitu kan ya. Itu kan memang itu perlu ada identifikasi yang lebih lanjut dilakukan oleh kepolisian, karena saya yakin kepolisian kita itu kan sudah memiliki teknologi canggih, dan saya yakin tidak akan lama juga ini akan terungkap apa sebetulnya penyebab kematian yang sesungguhnya. Begitu. Prof. Nandang, banyak yang kemudian menarasikan ada simbol tertentu atau ada hal yang sedianya ingin ditunjukkan dengan lakban yang rapi yang kemudian menutupi wajah korban. Apalagi sosok ini adalah seorang diplomat muda, cukup kritis juga. Bagaimana analisa Prof. Nandang? Ya, mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pelaku ini, misalnya jangan macam-macam lah, jangan cuap banyak informasi, mungkin juga begitu seperti itu. Tapi dengan adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain ini juga sudah satu indikasi, sudah satu tanda atau satu sinyal bahwa ini orang memberikan pesan sesuatu agar jangan coba-cobalah gitu kan ya. Atau juga mungkin karena sesungguhnya pelaku, di antara tanda kutip pelaku ini justru khawatir, ya, ada kekhawatiran kalau perbuatan-perbuatan lain yang mungkin diketahui oleh si korban akan terpublish, diketahui oleh orang lain, mungkin juga seperti itu. Tapi itu baru kita spekulasi dari kemungkinan karena yang masalahnya yang meninggalnya kan bukan orang biasa. Orang biasa dalam arti dia adalah seorang diplomat muda yang juga berdasarkan trackingnya dia itu banyak penangani atau menyampaikan atau menemukan atau menghandle atau ditugaskan untuk pekerjaan yang mungkin resistensinya sensitif, barangkali seperti itu ya. Jadi ya tidak salah juga kalau misalkan ada orang atau masyarakat yang punya pandangan-pandangan seperti itu, walaupun tentunya keabsahannya, kesahihannya menunggu para penyidik untuk menyampaikan hasil lab krim yang sahih tadi. Begitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari posisi korban sendiri, ini kan tertutup Ya. selimut dengan rapi, begitu ya, Prof. Nandang ya. Apakah Ya. kalau dari sisi kriminologi atau bagian penyelidikan kepolisian, bagaimana lakban ini pertama kali dililitkan, entah itu dari atas, dari bawah, ke kanan atau ke kiri, ini juga bisa menjadi salah satu objek penyelidikan? Itu bisa petunjuk sebetulnya. Itu bisa petunjuk ya. Nah, misalkan dari mana mulainya sebetulnya sejak awal. Nah, ini mengetahui apakah memang penyidik sudah sejak awal juga ketika membuka itu sudah diidentifikasi di video atau direkam dan lain-lain misalkan gitu ya. Termasuk juga bagaimana kondisi di kasur, kondisi selimut dan lain-lain. Kita bisa kebayangkan orang yang sudah tertutup gitu kan ya, sudah tertutup, sudah ini terus tidur terlentang dengan rapih menyelimuti diri, coba nalar normal gitu ya, walaupun nggak tahu ini nalar normal nampaknya tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu betul juga nanti bisa diungkapkan atau bisa terungkap dari petunjuk-petunjuk tentang kondisi lakban itu sendiri, termasuk juga bagaimana situasi di dalam sana, di dalam kamar itu. Karena di dalam kamar itu sesungguhnya juga bisa menunjukkan kapan situasi dan pada saat sebelum terjadinya kematian itu. Termasuk juga nanti akan terungkap sebetulnya berapa jam kematian setelah ditemukan gitu ya. Jadi pos kematiannya berapa lama, kemudian apa sebetulnya penyebab utamanya, apakah memang karena kehabisan napas atau bagaimana gitu kan ya, termasuk tadi kira-kira apa lagi yang bisa ditemukan petunjuk-petunjuk. Saya yakin Dokpol lab krim di sana sudah mengidentifikasi, sudah menemukan, tinggal bagaimana itu mengurai dan memecahkan beserta mengungkapkan hal-hal yang sesungguhnya. Begitu. Oke, mengenai unsur ya, Prof. Nah, itu tadi katanya informasinya kan itu sebetulnya kan ruangan atau tempat kos itu kan privasi ya. Punya kunci khusus. Nggak tahu apa kunci khusus itu kunci akses masuk ke ruangan, ke wilayah rumahnya, atau termasuk kamar-kamar. Nah, gitu kan ya. Kalau ke kamar-kamar nambahnya sih kalau ada kunci khusus ini
kok bisa dengan mudah. Kalau saya lihat kemarin lihat di video siaran ulang dari beberapa swasta TV ya, wah dicongkel dengan sangat mudah, tidak terlalu sulit. Saya lihat di jendelanya, kemudian di bahasa Bandungnya dikodok gitu kan ya, pintunya kemudian seolah-olah hanya buka slot saja gitu kan ya, sehingga terbukalah pintu itu. Loh, kok nampaknya semudah itu kan gitu kan ya? Apakah betul seperti itu? Dan betul juga apa yang dikatakan oleh para para ahli, terutama para mantan kepolisian. Seharusnya penjaga itu jangan langsung sendiri membuka gitu ya, atau mencari identifikasi tentang keadaan si korban atau dugaan. Harusnya dia itu informasikan kepada wilayah setempat, RT RW, apalagi kepolisian kalau memang diduga ada keganjilan-keganjilan. Kalau tidak salah, kita kan memperoleh informasi sejak subuh, sejak tengah malam itu katanya Ya. istrinya telepon minta supaya diperiksa karena sudah tidak bisa dihubungi gitu kan ya. Harusnya sampai dengan subuh atau dengan tengah malam tidak ini dia itu meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk tadi menghilangkan hal-hal gitu ya. Nah, itu juga nampaknya juga salah satu petunjuk ya, petunjuk yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh penyidik selain petunjuk-petunjuk lain tentang handphonenya, tentang alat komunikasi, tadi saya katakan di ruangan, tentang posisi posisi kursi, posisi tempat duduk dan lain-lainnya itu juga sebetulnya saya yakin dapat dijadikan sebagai petunjuk yang nanti bisa mengidentifikasi yang sesungguhnya begitu. Oke, Prof, ini ada rekaman CCTV misalnya ketika mencongkel kan ada, tapi di tengah malam ketika memang istrinya menghubungi lalu meminta penjaga kos mengetuk, melihat kondisi kamar, ini kan wajar ketika penjaga kos ini mengetuk pintu untuk memanggil dan sebagainya. Tapi dari rekaman kan tidak terlihat, hanya diintip saja. Apakah ini juga cukup janggal, Prof? Iya, kan itu sudah sebetulnya kan kalaupun misalkan ingin menjaga privasi, kan sebetulnya dia sudah ada semacam pesan khusus dari istrinya bahwa tolong mungkin ya bahasanya nggak tahu bahasanya gimana, tapi intinya adalah agar ditengok atau dilihat atau ya mungkin ya dilihatlah karena susah ini mungkin diketuk oh, Pak misalnya gitu ya kan lajinya ya diketuk lalu ini Pak ada atau bagaimana lah kan sebetulnya kan bisa seperti itu bukan bukan kalau lihat tadi betul kalau di video kan mondar mandir kan seperti itu ya jadi malah malah kita justru menimbulkan prasangka keganjilan kenapa kok hal itu yang hanya dilakukan bukan begitu kan ya untuk mengidentifikasi atau mencari informasi apa yang terjadi di dalam gitu harusnya kan tidak seperti itu diketuk saja karena sudah ada izin misalkan ya kan seperti itu jadi apalagi tadi langsung kalau kita lihat di rekamannya hanya langsung mencongkel jendela dan membuka pintu dan mencongkel jendela serta membuka pintunya pun nampaknya tadi kalau menurut pandangan saya berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa itu termasuk memiliki kunci khusus misalkannya dan lain-lain kok semudah itu gitu kan semudah itu untuk membuka kamar itu. Oke, ada beberapa hal janggal artinya yang juga dilihat oleh Prof. Nandang mengenai bagaimana sikap dari penjaga kos, kemudian kondisi kamar yang begitu mudah untuk dibuka, begitu kan. Meskipun sudah ada banyak fakta yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Prof. Ini kan sampai sekarang belum ada pengungkapan apapun. Apakah kalau dari kacamata Prof. Nandang sedianya ada kesulitan, Prof, yang mungkin dialami oleh pihak kepolisian untuk perkara ini? Sebetulnya ya kalau menurut pandangan saya sih dengan lihat kondisi kasus seperti ini nampaknya polisi mampu menyelesaikan itu. Tetapi nampaknya ingin memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Polisi ingin lebih memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga nanti akan diketahui sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya atau terjadinya peristiwa itu apa. Misalnya mungkin saja karena ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa apalagi kalau tidak salah sempat ada yang menyampaikan jangan-jangan ini karena dia mau ditempatkan di salah satu negara di Helsinki kalau tidak salah ya akan jadi duta di sana. Terus juga ada informasi sebelumnya pernah ada bukan gesekan ya terkait dengan masalah pengiriman tenaga kerja dan lain-lain ya. Mungkin juga kalau saya yakin bahwa
apa namanya agak lambat untuk mengungkapkan sesungguhnya itu karena polisi tidak ingin sembarangan segera menyampaikan tanpa didukung dengan bukti dan bukti yang otentik sehingga nanti malah khawatir mungkin ya kekhawatiran kan nanti justru ketika ada orang yang akan dibidik malah lari duluan misalkan atau menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau secara umum saya yakin polisi sudah memegang, sudah memiliki informasi awal tentang sebetulnya ini terjadi apa di peristiwa apa nih, gitu kan ya, apa yang sesungguhnya dan bukti-bukti yang awal sudah cukup menunjukkan tentang hal itu. Saya yakin seperti itu. Cuman tadi ingin lebih komprehensif saja lah. Jangan sampai juga nanti malah menimbulkan apa namanya pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat juga, karena biasanya kan masyarakat memberikan komentar, memberikan pandangannya itu umumnya tidak didukung dengan fakta dan data, tapi hanya informasi dari A, komentari, informasi dari B, komentari, malah itu bukan menyelesaikan persoalan, malah menjadi ruwet dari persoalan kan begitu. Nah ini mungkin polisi juga ingin menjaga itu. Gitu. Oke, rangkaian penyelidikan apa artinya, Prof? Mungkin Prof Nandang bisa memberikan poin-poin apa saja begitu ya, yang harus menjadi rangkaian penyelidikan lengkap dari pihak kepolisian agar pengungkapan ini tuh lengkap dan tidak menimbulkan tanda tanya kembali. Ya, pertama tentunya perlu di-tracking, di-tracing terkait dengan komunikasi. Ya, bahwa alat komunikasi perlu dilakukan tracking, di-tracing tentang komunikasi dengan siapa saja, isinya apa saja, mulai mungkin sehari 2 hari sebelumnya atau yang sebelumnya, pokoknya data itu akan perlu diungkapkan. Kemudian mungkin data-data pribadi di laptop, pekerjaan terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua tadi terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada yang nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, tadi lakban, lalu di kamar tentang selimut, tentang kursi dan lain-lain. Apalagi CCTV gitu. CCTV juga itu petunjuk yang saya yakin akan memberikan arah yang jelas juga ya, dan harus dilihat juga apakah itu memang CCTV-nya origin belum ada rekayasa atau belum ada penggantian dan lain-lain, itu juga perlu digali. Dan yang lebih penting lagi tentunya tadi dilakukan otopsi. Nah, otopsi tentang tadi, dalam otopsi itu kan nanti akan terungkap berapa jam, kapan kematian yang sesungguhnya, apa penyebabnya, kan begitu ya. Dan termasuk juga kalau sidik jari sebetulnya kan bisa dimanipulasi, sebetulnya bisa dimanipulatif kan. Orang sudah lazim, sudah tahu lah secara umum, menjadi pengetahuan umum. Kalau ingin menghilangkan sidik jari kan pakai sarung tangan atau bekasnya dilap atau lain-lain lah, itu kan hal-hal yang bukan lagi tidak memerlukan teknologi yang cukup canggih kan ya, tapi justru temuan-temuan scientific identification itu yang nanti justru akan mendorong terungkapnya kasus ini. Tadi salah satunya adalah dengan cara bedah mayat atau dengan cara otopsi tadi ya. Otopsi akan terungkap nanti, dokter forensik akan mengungkapkan tadi tentang tanda-tanda begini. Kalau gini sedikit informasi mungkin ya. Biasanya kalau bunuh diri itu bunuh diri apalagi misalkan tertutupnya udara saluran pernapasan dan lain-lain, itu ada beberapa tanda khusus. Biasanya dari lubang-lubang itu ada keluar cairan-cairan seperti itu. Ada lembab kalau ditutup ini ada lembab-lembab karena tadi ada oksigen tidak masuk. Nanti pecah pembuluh darah, otak dan lain-lain. Ada beberapa kejanggalan